Mas-mas, mbak-mbak yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan Allah pada perkuliahan desain penelitian non eksperimen ya. Mohon maaf sebelumnya karena terpending karena kemarin rapat 3 kali berturut-turut, salah satunya akreditasi PIPS 3 dengan Prof. Badrun yang tidak bisa ditunda, jadi mohon maaf kita geser gih. Ngapunten sangat untuk hal ini. Pada pagi ini insya Allah ada Mbak Ana dan Mbak Biana, insya Allah akan mempresentasikan penelitian grounded ya, insya Allah ya. Sebelum kita serahkan ya waktu dan tempat kepada Mbak Bian dan Mbak Ana, ya, kita mulai dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan ilmu yang manfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup nih. Monggo selanjutnya Mbak Bian dan Mbak Ana, share screen sudah di open, silahkan untuk menyajikan. Baik Prof, matur nuwun. Apakah sudah terlihat teman-teman? Alhamdulillah sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari yang cerah ini teman-teman masih semangat untuk kita belajar bersama di tengah kehirup pikukan menjelang Lebaran yang tinggal menghitung hari ini. Baik, di kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar tentang grounded theory atau research yang akan disampaikan oleh saya dan juga oleh Mbak Ana. Kita mulai dari sini teman-teman. Nah, coba, what can you say when you see this photo? Saya mau tanya sama Mas Alan. Nih, Mas Alan, kalau Mas Alan lihat foto ini, apa sih yang terlintas dalam benak Mas Alan? Itu seorang siswa yang masih belajar di kelas. Oke, seorang siswa yang belajar di kelas. Bagaimana Mbak Aulia? Kalau Mbak Aulia melihat foto ini, perspektif Mbak Aulia seperti apa? Saya ngelihat anaknya lagi semangat ya Mbak. Dia semangat belajarnya. Soalnya pegang pensil sama alat tulis dan tersenyum. Oke, very detail. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Aulia. Satu lagi, saya mau dengar suaranya Mas Hari Kantona. Mas Hari, apa yang bisa Mas Hari sampaikan ketika melihat foto yang saya tampilkan di sini? Seorang anak yang sedang belajar dengan sukacita. Iya, baik. Sip. Nah, teman-teman, dari sebuah gambar kita bisa mengambil banyak perspektif. Dari Mas Alan mengatakan kalau ketika ini anak sedang belajar di kelas. Mbak Aulia lebih detail mengatakan, wah ini semangat sekali anaknya, ceria, belajar dengan penuh semangat begitu. Kemudian Mas Hari Kantona pun mengatakan hal yang sama. Nah, ketika kita mempelajari suatu research teori untuk desain apa sih yang cocok bagi kita untuk kita selesaikan atau kita akan mengupasnya, itu berdasarkan framework dari kita masing-masing melihat suatu fenomena gitu. Dari satu hal pendekatannya bisa macam-macam. Nah, dari sini kita mau melihat secara perspektif dari yang kemarin fenomenologi, etnografi, kemudian hari ini kita mau belajar grounded teori, itu seperti apa sih ini kita mau menajamkan pemahaman kita, karena seperasaan itu kok sama semua sih, nggak pakai hipotesis, kemudian ini kita harus cerita tentang yang kita lihat di satu peristiwa begitu. Nah, ini dia 2 buku babon yang teman-teman saya yakin sudah sangat familiar dengan Creswell dan juga Karmas, di Educational Research untuk Creswell dan juga Constructing Grounded Theory dari Karmas. Ini acuan kita dalam membedah materi grounded theory pada pagi hari ini, teman-teman.
kita mulai dari sini. Pengertiannya. Kresul menyampaikan definisi tentang grounded teorinya sebagai prosedur kualitatif yang sistematis untuk menghasilkan teori yang menjelaskan pada tingkat konseptual yang luas suatu proses, tindakan, atau interaksi tentang topik yang substantif. Saya garis bawahi di sini prosedur sistematis kualitatif menghasilkan teori. Nah, grounded teori untuk selanjutnya kita bisa singkat GT approach adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur, typo ini harusnya sistematis guna mengembangkan teori dari suatu fenomena. Sekali lagi kata teori ini kita dapatkan berkali-kali di grounded teori ini. Pendekatan pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog, Barney Glaser dan juga Anselm Strauss, yang menghasilkan 4 karya buku yang cukup terkenal, yaitu The Discovery of Grounded Theory, yang kedua Theoretical Sensitivity and Qualitative Analysis for Social Scientists, and the last one is Basic of Qualitative Research, Grounded Theory, Procedure, and Techniques. Nah, supaya nggak ngawang-ngawang, ini dia dua sosiolog yang cukup terkenal yang membahas tentang grounded teori ini, Glaser dan juga Strauss. Mukanya mirip gitu. Nah, apa sih tujuan dari grounded theory approach ini? Jadi teoritisasi adalah suatu metode penyusunan teori yang berorientasi dari tindakan atau interaksi. Jadi penelitian ini tidak bertolak dari suatu teori untuk menguji teori, seperti halnya paradigma pada quantitative research, melainkan bertolak dari data yang ada di lapangan menuju suatu teori. Untuk maksud itu yang diperlukan dalam proses menuju teori ini adalah prosedur yang terencana dan teratur. Nah, kepiawaian sekali lagi researcher untuk bisa menangkap fenomena dan kemudian menelaahnya menjadi sebuah teori ini sangat penting. Gitu. Di GT method ini ada dua hal yang menjadi fokus, yaitu menghasilkan ide-ide teoritis dari data yang kita dapatkan daripada memiliki hipotesis yang sudah kita tentukan sebelumnya. Grounded theory is one that is inductively derived from the study of phenomena it presents. Nah, ini mungkin saya minta bantuannya Mbak Widi supaya kita tidak one way interaction ya. Kira-kira maksud dari yang saya tuliskan ini nih apa nih, Mbak? Sorry, Mbak Agatha nih. Mbak Agatha supaya muncul. Saya panggil Mbak Agatha. Halo Mbak Agatha. Yang on kamera Mbak Ida deh. Mbak Ida, bisa dibantu Mbak Ida? Yang tanya Mbak Biana pada mau jawab, kalau yang Heri nggak mesti jawab. Mari Mbak Ida, ini tuh maksudnya apa sih yang disampaikan Strauss ini? Coba ya Mbak, nanti kalau misal salah mohon dibenarkan. Jadi grounded theory itu salah satu proses induktif yang berasal dari studi-studi fenomena studi yang terjadi represent sekarang gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ida. Terima kasih untuk terjemahannya. Jadi betul, grounded theory itu diturunkan secara induktif dari studi fenomena yang diwakilinya. Jadi represent itu diwakilinya. Ini membutuhkan key focus kepada reflective reading of text and the application of code. Nah, di sini tentang kode, pengkodean, dan juga bagaimana kita bisa merefleksikan dari data yang kita punya itu penting sekali. Karena kita mengambil induktif dari fenomena yang kita
teliti. Betul, terima kasih Mbak Ida. Nah, bagaimana tentang perumusan masalah di grounded theory? Jadi, paradigma kualitatif mengasumsikan bahwa dalam kehidupan sosial selalu ditemukan regulasi yang relatif sudah terpola begitu. Nah, pola-pola regulasi yang ditemukan oleh researcher itulah yang dirumuskan menjadi teori. Jadi pola-pola yang kita dapatkan dari suatu fenomena yang ada. Nah, di GT ini dengan tegas dinyatakan bahwa semua konsep yang berhubungan dengan fenomena belum dapat diidentifikasikan. Yang kedua, hubungan antar konsep belum terpahami atau belum tersusun secara konseptual. Sehingga di sini peran peneliti sangat vital sekali. Tidak mungkin bagi seorang peneliti untuk mengajukan masalah yang sangat spesifik seperti yang dituntut dalam metode kuantitatif, baik secara variabel maupun hubungan antar variabelnya. Karena inilah yang mau kita cari di dalam research yang kita hadapi itu. Kemudian, ciri rumusan masalahnya ini ada 3 hal. Yang pertama, berorientasi pada pengidentifikasian fenomena yang kita teliti. Yang kedua, mengungkapkan secara tegas tentang objek formal dan material yang akan diteliti. Dan yang terakhir itu, sekali lagi, ini menjadi hal vital bahwa kita berorientasi pada proses. Jadi proses, kemudian kita melihat fenomenanya, kita melihat pola-polanya, kemudian kita akan mengambil apa teori yang kita bisa dapatkan. Apakah teori yang sudah ada, kemudian apa bedanya dengan yang kita temukan, atau ini betul-betul baru gitu, sehingga wawasan bagi seorang researcher untuk berbagai hal konsep research teori itu penting sekali. Nah, core elements, elemen inti dari grounded theory ini ada beberapa hal. Yang pertama, inquiry yang dibentuk dengan tujuan untuk menemukan proses psikologi sosial maupun sosial. Pembuatan pengkodean dan kategorisasi analitik dari data yang kita dapatkan. Yang ketiga, kemudian pengumpulan data dan fase analisis proyek yang berlangsung secara bersamaan. Kemudian proses analitik yang digunakan mendorong penemuan dan mengembangkan teori daripada verifikasi teori yang sudah ada. Sehingga saya garis bawahi, bold, merah ini kita mengambil secara induktif pendekatannya. Kemudian pengambilan sampel teoritis memperhalus, menguraikan, dan menghabiskan kategori konseptual. Nah, ini mohon maaf, ini translate dari bukunya Karmas itu, sehingga kata-katanya mungkin aneh, menghabiskan kategori konseptual. Tapi ini maksudnya bahwa kita akan menelaah secara konseptual kategori data yang sudah kita dapatkan itu. Gitu, sebentar. Ya, oke sayang, sebentar. Dan ini masih di core element. Ya, maaf. Sebentar ya nak ya. Ini saya mau tanya lagi nih untuk ngetes pemahaman kita. Selalunya kita kan ketemunya buku-buku dalam bahasa Inggris di buku babon kita. Nah, kira-kira ini systematic application of GT analytic methods will progressively lead to more abstract analytics level. Nah, saya minta dong bantuannya Mbak Ulfa. Nah, Mbak Ulfa, apa kabar Mbak Ulfa? Saya sapa dulu ya. Ya, udah tidak. Apa nih Mbak? Kira-kira maksudnya? Ya, mungkin untuk systematic of ground theory analitis secara analisis itu ground theory method itu akan mengarahkan kita itu ke level abstrak yang lebih analitis, begitu mungkin Mbak. Oke, terima kasih sekali Mbak Ulfa. Background-nya bahasa Inggris ya Mbak Ulfa, jadi betul sekali bahwa penerapan sistematis dari metode analitik
grounded theory itu akan semakin mengarahkan kita kepada tingkat analitik yang lebih abstrak. Lah ini maksudnya apa? Nah ini nanti akan lebih jauh dibedah oleh Mbak Ana. Nah kita lanjut dulu kepada sini. Di ethical issue ini bahwa salah satu cara untuk melihat grounded theory itu adalah melihat desain GT ini menggunakan pendekatan untuk menganalisis data. Nah, akibatnya tulisan tentang GT sebagian besar tidak membahas masalah etika dalam melakukan penelitian, misalnya itu privacy, bagaimana kita mempertimbangkan kerahasiaan dari sumber data kita, penipuan, kemudian persetujuan dari sumber data itu seperti apa. Namun masalah etika di grounded theory itu ketika peneliti menyatakan tujuan penelitian kemudian mempengaruhi dalam pandangan partisipan, jadi peran sentral wawancara dalam GT menimbulkan pertanyaan tentang kekuasaan otoritas yang memberikan suara yang tepat kepada partisipan tentang proses penelitiannya. Jadi di ethical issue ini menjadi hal yang penting bagi kita researcher untuk betul-betul mempertimbangkan pada sumber data kita gitu. Nah, bagian kedua kita akan menuju kepada karakteristik desain penelitian. Di sini Creswell sekali lagi menyampaikan bahwa grounded theory dapat menggabungkan pendekatan sistematis, desain yang muncul secara fleksibel, dan penggunaan kode aktif untuk menangkap pengalaman dari partisipan. Karakteristik yang dapat digunakan peneliti GT ini kurang lebih adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti kaidah pendekatan proses. Kemudian, pengambilan sampel yang teoritis, kemudian analisis data komparatif yang konstan, ada kategori inti, generasi teori, dan yang terakhir ini memo. Mohon maaf, untuk yang penjelasan secara detail ini akan disampaikan oleh Mbak Ana. Mari silakan Mbak Ana. Oke, terima kasih Mbak Bian. Nah, dari 6 karakteristik ini, saya mulai dari pendekatan proses. Nah, kalau menurut Creswell, sebuah proses dalam grounded teori itu yang dinamakan pendekatan proses adalah urutan tindakan atau interaksi antara orang-orang dan peristiwa yang berkaitan dengan suatu topik. Nah, Creswell itu gimana sih menggambarkannya? Nah, misalnya gini, gambaran topik grounded theory dalam pendidikan, misalnya kita mau melakukan menggunakan grounded theory di bidang pendidikan. Nah, misalnya kita ngomongin tentang topiknya itu pencegahan AIDS, kemudian penilaian prestasi, atau konseling antara konselor sekolah dan siswa. Nah, dalam semua topik ini, peneliti mengisolasi masing-masing topik, kemudian mengidentifikasikan tindakan dan interaksi di antara orang-orang. Nah, topik-topik yang terisolasi inilah yang kemudian dinamakan kategori. Kategori dalam desain grounded theory itu sederhananya adalah tema informasi dasar yang diidentifikasi dalam data oleh peneliti dan digunakan untuk memahami sebuah proses. Jadi, ketika kategori-kategori itu digabungkan akan bisa menjelaskan sebuah proses. Nah, kalau tadi yang dicontohkan Creswell itu kan ngomongin tentang pencegahan AIDS, kemudian penilaian prestasi, konseling. Nah, kategori proses di sini bisa disebutkan misalnya antara konselor sekolah dan siswa disambungkan, kita mencari garisnya, kemudian pemahaman siswa tentang sukses dalam setiap sesi wawancara. Nah,
proses ini melibatkan, kalau istilah Creswell itu label pengkategorian. Kan tadi ngomongin kategori, mengisolasi topik, kemudian disebut kategori. Nah, kategorinya itu ada namanya sendiri. Dalam penelitian grounded, bentuk pengkategorian itu namanya kode in vivo. Makanya ada aplikasi in vivo ya untuk menganalisis data kualitatif. Nah, kode in vivo ini adalah label untuk kategori atau tema yang diungkapkan dengan kata-kata yang tepat dari para partisipan. Nah, istilah partisipan itu sangat lekat dengan penelitian pendekatan kualitatif ya. Nah, kemudian kode in vivo ini istilah-istilah yang secara natural muncul dari partisipan, bukan dari istilah-istilah peneliti. Begitu. Peneliti itu bertugas untuk mengidentifikasi kata-kata dengan memeriksa dari bagian transkrip yang kita buat atau catatan lapangan observasional untuk menemukan fakta yang disebutkan oleh partisipan yang untuk menangkap maksud dari sebuah kategori. Next, Mbak. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, grounded theory itu mesti theoretical sampling. Nah, sebelumnya Mbak, pengambilan sampel teoritis dalam grounded theory itu artinya peneliti memilih bentuk pengumpulan data yang akan menghasilkan teks atau gambar untuk berguna untuk menghasilkan teori, untuk menuju pada sebuah teori seperti itu. Yang artinya bahwa pengambilan sampel ini sengaja dan terfokus pada membangkitkan sebuah teori tertentu. Jadi kalau istilah sampling itu yang sudah tertuju gitu ya. Nah, sebuah desain yang muncul dalam penelitian grounded theory adalah proses di mana peneliti itu mengumpulkan data, menganalisis, kemudian menunggu sampai data itu dikumpulkan, akhirnya sampai berakhir pada keputusan dan analisis untuk dijadikan sebuah teori. Yang kedua, Mbak. Selanjutnya, Mbak. Nah, karakteristik yang ketiga itu adalah analisis data komparatif yang konstan. Nah, perbandingan konstan adalah prosedur analisis data induktif dari spesifik ke luas. Dalam penelitian grounded theory, ini digunakan untuk menghasilkan atau menghubungkan kategori dengan membandingkan insiden dalam data dengan insiden lain di kategori lain. Jadi kayak membuat drawing gitu. Mencari garis merah membandingkan dari kategori satu dengan kategori yang lain. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Kemudian ada kategori inti. Nah, dalam grounded theory, ketika sudah menemukan kategori, beberapa kategori yang kita bahas, seorang peneliti grounded theory itu harus menentukan mana kategori utama dari data yang diperoleh. Nah, di antara kategori utama yang diperoleh dari data, sebentar Mbak, peneliti grounded theory itu memilih kategori inti sebagai fenomena sentral untuk teori tersebut setelah mengidentifikasi dari beberapa kategori. Nah, kalau istilah kriteria yang kategori untuk memilih kriteria mana yang kategori inti itu, kalau Strauss dan Corbin itu mengidentifikasi karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, kategori itu harus pusat. Jadi semua kategori utama lainnya dapat dihubungkan dengan yang kategori inti yang dipilih peneliti itu. Kemudian kategori tersebut harus sering muncul dalam data. Jadi tadi kode in vivo-nya itu menemukan kategori tersebut muncul dan berulang kali. Yang artinya dalam semua atau hampir semua kasus ada indikator yang mengarah pada konsep tersebut. Yang ketiga, kategori inti itu harus menjelaskan
memberikan penjelasan yang berkembang dengan menghubungkan kategori-kategori yang lain secara logis dan konsisten. Nggak ada pemaksaan data di situ. Jadi bisa secara natural menghubungkan dari kategori satu dengan kategori yang lain. Selanjutnya, harus ketika konsep disempurnakan, teori tumbuh secara mendalam dan mempunyai kekuatan sebagai kekuatan penjelas. Nah, ketika kondisi bervariasi, penjelasannya harus tetap berlaku meskipun cara suatu fenomena dideskripsikan terlihat agak berbeda. Nah, selanjutnya karakteristik yang kelima yang menurut Creswell, grounded theory itu merupakan teori generation. Jadi teori yang digenerasikan dari teori satu ke teori lain. Setelah peneliti mengidentifikasi kategori inti dan kategori proses, peneliti berada pada pertengahan proses menghasilkan teori. Nah, seluruh prosedur mengarah pada menghasilkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi, menderivated, diturunkan. Teori generation dalam penelitian grounded theory merupakan penjelasan atau pemahaman abstrak tentang suatu proses, tentang suatu topik yang didasarkan pada data. Terakhir nih, karakteristik dari grounded theory yang paling lekat adalah memo. Nah, memo, catatan, itu digunakan peneliti dari setiap langkah proses penelitiannya. Peneliti memberikan catatan-catatan, dan catatan itu bisa menghubungkan antara catatan satu dengan catatan yang lain. Nah, selanjutnya, Mbak. Tipe desain penelitian grounded theory. Mungkin ketika kita berbicara tentang mendiskusikan tentang tipe, mungkin kita flashback ke sejarahnya. Jadi kita bisa kenapa ini bisa ada beberapa tipe penelitian grounded theory. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Biana, bahwa Bapak grounded theory itu kan ada dua ya, Glaser dan Strauss. Nah, mereka itu aslinya pada tahun 60-an itu bekerja sama meneliti di sebuah rumah sakit mengamati sebuah fenomena penyakit yang parah di situ. Mereka membuat catatan sampai menghasilkan sebuah teori. Nah, peneliti-peneliti lain itu bertanya-tanya apa yang sebetulnya mereka lakukan. Kemudian mereka menjawab melalui sebuah buku yang disebut dengan Discovery Grounded Theory. Buku ini memuat dasar atau ide utama dari grounded theory yang digunakan sampai saat ini untuk menjadi panduan prosedural. Nah, dasarnya itu Glaser itu seorang dari kuantitatif banget. Jadi dia itu peneliti di Universitas Columbia yang terlatih untuk penelitian kuantitatif pembuktian seperti itu ya. Nah, sementara temannya si Strauss ini background-nya adalah peneliti kualitatif. Nah, perspektif induktif itu kenapa tadi ada perspektif induktif? Dari penggabungan mereka, cara kerja mereka yang background-nya kuantitatif dan kualitatif ini, perspektif induktif ini membawa untuk merangkul pentingnya menghasilkan teori dari perspektif partisipan dalam sebuah penelitian. Jadi tidak hanya membuktikan seperti yang ada di kuantitatif. Nah, si Strauss ini mengajarkan bahwa pentingnya untuk penelitian di lapangan. Nah, setelah berkembang mereka pisah nih. Di tahun 90-an, Strauss itu bertemu dengan temannya yang namanya Juliet Corbin. Dengan Mrs. Juliet Corbin ini, Strauss dan Mrs. Corbin ini menekankan adanya langkah-langkah yang sistematis dalam sebuah grounded theory, penelitian grounded theory. Nah,
sebagai temannya, si Glaser merasa tidak, kita grounded teori itu tidak berangkat dari sebuah langkah-langkah, tidak berangkat dari sebuah teori tertentu, tidak terpancang dari teori tertentu. Kita penelitian di lapangan menemukan sesuatu dan menghasilkan teori. Seperti itu. Akhirnya mereka si Glaser ini mengcounter dengan membuat sebuah grounded teori perspektif. Itu perspektifnya Glaser adalah menekankan pada bagaimana proses penelitian itu berlangsung, bukan langkah-langkah yang sistematis seperti itu. Nah, kemudian dari dua bapak grounded teori ini ada satu lagi tokoh yang namanya Charmas. Mrs. Charmas ini menanyakan, jadi mana yang lebih benar grounded teori itu? Teorinya Strauss dan Corbin atau Glaser? Kemudian Charmas membuat teori sendiri bahwa yang menurut dia penelitian keduanya itu ya sama aja, terlalu sistematis dalam prosedur grounded teori. Kemudian Charmas menginisiasi untuk pendekatan yang lebih fleksibel dan menekankan makna yang diberikan pada partisipan pada situasi, bukan hanya terpacu pada langkah-langkah yang terlalu teoritis seperti itu. Nah, dari perjalanan grounded teori tersebut, setidaknya ada 3 tipe grounded teori yang disampaikan oleh Creswell. Yang pertama, desain yang sistematis atau the systematic design yang digagas oleh Strauss dan Corbin. Bahwa di dalam desain ini, desain sistematik dalam grounded teori menekankan pada penggunaan langkah analisis dalam pengkodean terbuka, aksial, dan selektif, serta memberikan paradigma logika atau menggambarkan visual dari teori yang dihasilkan. Nah, dalam desain ini, fase yang pertama, belum. Yang pertama ada fase yang namanya open coding, membentuk kategori awal informasi tentang fenomena yang sedang dipelajari dengan melakukan segmentasi informasi. Kemudian tahap kedua adalah menghubungkan kategori-kategori yang tadi sudah ditemukan, dan yang terakhir adalah pengkodean selektif. Dalam pengkodean selektif ini, peneliti grounded teori menulis teori dengan yang berkaitan dengan kategori dalam model pengkodean yang pertama tadi. Lanjut, Mbak. Thank you. Oke, desain yang kedua adalah emerging design atau desain yang muncul. Glaser menekankan pentingnya membiarkan teori muncul dari data daripada menggunakan spesifik kategori atau teori. Jadi mengcounter yang desain yang pertama tadi. Yang pertama harus ada kategori dulu, kalau ini teori itu muncul dari data yang kita dapatkan di lapangan. Seperti itu. Nah, selain itu, bagi Glaser, tujuan grounded theory adalah penulis menjelaskan dasar proses sosialnya. Penjelasan ini melibatkan prosedur pengkodean komparatif konstan untuk membandingkan insiden dengan insiden lain, insiden ke kategori, kategori ke kategori. Fokusnya adalah pada menghubungkan kategori dan memunculkan teori, bukan hanya mendeskripsikan teori. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Yang terakhir adalah desainnya Miss Charmas. Nah, Bu Charmas ini memberikan alternatif lain dari 2 desain sebelumnya, yakni desain konstruktivisme atau the constructivist design. Pendekatan ini terletak di antara sikap Glaser dan Strauss-Corbin tadi yang lebih positif, yaitu lebih kuantitatif, dan para peneliti postmodern, yaitu mereka yang menentang metode. Secara keseluruhan, fokusnya adalah pada makna yang diberikan oleh partisipan dalam sebuah penelitian. Nah,
Miss Charmas ini lebih tertarik pada pandangan, nilai, keyakinan, asumsi yang muncul dari partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut yang peneliti temui, seperti itu, daripada mendeskripsikannya. Jadi mengungkapkan bagaimana sih pandangan dari partisipan-partisipan. Nah, yang terakhir nih, langkah-langkah desain penelitian grounded theory itu seperti apa? Pengumpulan dan analisis data dalam grounded theory itu merupakan kegiatan yang bersamaan dan berkesinambungan. Makanya tadi ada karakteristik membandingkan. Metode pengumpulan data yang paling populer dalam teori grounded adalah wawancara terbuka. Meskipun strategi lain, terutama bisa observasi, kemudian observasi juga bisa dilakukan. Selanjutnya, Mbak. Nah, kalau seorang peneliti ingin mendesain grounded theory, apa yang harus dia lakukan? Kalau menurut Creswell, yang pertama, harus memutuskan apakah grounded ini ketika memilih desain ini sesuai dengan kebutuhan peneliti, apakah bisa menjawab dari masalah yang ingin dia kemukakan. Kemudian, mengidentifikasi proses untuk penelitian. Langkah selanjutnya, mencari persetujuan dan akses. Kenapa di sini penting untuk mencari persetujuan dan akses? Karena penelitian ini melibatkan banyak orang. Bagaimana mereka setuju untuk kita bedah lebih langsung. Makanya tadi di awal Mbak Biana sudah menyampaikan tentang ethical issue di sini, bahwa ketika yang dikhawatirkan oleh Creswell tadi, ketika seorang peneliti mengungkapkan tujuan dari kenapa mereka meneliti topik ini, akan berpengaruh terhadap perspektif dari partisipan yang terlibat. Oleh sebab itu, di sini ada pentingnya untuk mencari persetujuan dan akses dari peneliti, dari partisipan maksud saya. Kemudian melakukan sampel teoritis. Jadi sampel di sini adalah sampel orang-orang atau sampel objek yang akan kita teliti itu memang benar-benar penting. Jadi harus kita putuskan mana yang benar-benar bisa memberikan data yang kita butuhkan. Kemudian melakukan pengkodian data. Kemudian selanjutnya menggunakan pengkodian selektif dan mengembangkan teori. Kemudian di sini yang paling penting memvalidasi teori yang kita temukan. Yang terakhir menulis laporan penelitiannya. Nah, untuk menilai, next Mbak, untuk menilai apakah desain yang kita lakukan itu sudah bagus atau belum, Creswell setidaknya memberikan rambu-rambu untuk melihat desain ini sudah oke atau belum. Untuk mengevaluasinya ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama, seorang peneliti grounded yang bagus itu membuat penelitiannya itu harus secara eksplisit dari proses-prosesnya. Kemudian mengembangkan atau menghasilkan teori di akhir penelitian yang didasarkan pada pandangan para partisipan. Di sini peneliti tidak boleh sama sekali memberikan pandangannya, tapi bintang panggungnya adalah si partisipan, seperti itu. Kemudian memastikan bahwa antara hubungan antar data, pembuatan kategori, dan teori akhir itu ada hubungan. Jadi saling berkaitan. Yang keempat, kenapa tadi ada memo? Karena memo ini adalah bisa menjadi bukti dari data yang ditemukan, dari teori yang dihasilkan, divalidasi, dibuktikan menggunakan memo yang dicatat oleh peneliti, prosesnya, dan sampling yang digunakan. Kemudian menyajikan model visual dari teori. Apakah ini cukup readable teorinya?
Apakah cukup bisa dijelaskan dengan mind mapping misalnya, seperti itu. Yang terakhir adalah desain tersebut itu jelas pendekatannya menggunakan pendekatan desain yang mana, apakah Glaser, Strauss, dan Corbin, atau yang terakhir yang Charmas. Seperti itu. Untuk melihat apakah grounded teori tersebut desainnya bagus atau tidak. Oke, akhirnya kita sampai pada penutup. Nah, dari paparan kami, setidaknya kami melihat bahwa desain grounded theory adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk menghasilkan secara sistematis sebuah teori yang menjelaskan pada tingkat konseptual yang luas tentang proses tentang topik substansif. Kemudian peneliti menggunakan grounded theory itu ketika mereka berusaha untuk menghasilkan teori karena teori yang ada itu tidak tersedia atau tidak cocok dengan masalah yang mereka hadapi. Nah, hal ini juga berguna untuk mempelajari proses tindakan atau interaksi. Kemudian grounded theory itu menawarkan langkah demi langkah prosedur sistematis untuk peneliti awal. Dalam menggunakan grounded theory, seorang peneliti dapat tetap dekat dengan data setiap saat dalam analisis. Sambil jalan, sambil analisis, seperti itu. Nah, grounded theory ini seperti yang sudah kami sampaikan, awalnya dikembangkan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 60-an. Dan seperti yang tadi disampaikan, ada 3 jenis desain pendekatan. Yang pertama prosedur sistematis, emerge design, serta konstruktivisme design. Konstruktivis design. Nah, apa yang kami paparkan ini masih sangat dangkal, masih apa namanya, kulitnya saja. Nah, untuk itu perlu untuk membedah lebih lanjut melalui mungkin contoh-contoh penelitian yang sudah ada agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Sekian dan terima kasih dari saya dan Mbak Biana, dan agar belajar kami tidak satu arah, kami ingin mendapatkan perspektif dari teman-teman. Bagaimana melihat grounded teori ini, dan kira-kira nih, kalau misalnya diberikan kesempatan untuk mendesain grounded teori, apa ya tema apa ya yang akan kita bahas? Mungkin teman-teman boleh sharing, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ana. Lengkap sudah kami menyampaikan paparan mengenai grounded theory. Teman-teman bisa mencermatinya di makalah yang sudah kami sajikan. Seperti biasanya di penyaji yang berikutnya mungkin ya yang akan membahas begitu, atau langsung kepada teman-teman. Kalau yang berikutnya saya lihat di tata kala kita itu ada Mbak Rona, Mbak Tantriati yang next meeting akan menyampaikan materi berikutnya. Monggo disilakan untuk memberikan tanggapannya. Sudah rawuh belum ya, by the way? Mbak Rona. Oh, Mbak Rona enggak ada. Mbak Tantriati juga tidak ada. Jadi ini 11 mahasiswa dari 18. Kalau begitu, mari teman-teman kita akan buka diskusi kita lebih jauh tentang grounded theory ini. Untuk itu, mari disilakan. Kalau Mbak Biana nih, dari 3 tipe tadi, mana yang menurut Mbak Biana itu lebih bisa dilakukan saat ini atau dengan kondisi Mbak Biana di sekolah? Dari yang disampaikan Strauss, and Corbin, sama Charmas Charmas. tadi, kalau saya nih secara pribadi nih Mbak Ana nih, saya cenderung ke Mrs. Charmas nih yang ketiga. Kenapa? Karena penekanannya itu pada lebih pemaknaan yang diberikan oleh partisipan. Jadi di situ afeksinya jelas sekali terlihat bagaimana emosi, perasaan
dari si partisipan itu betul-betul bisa tergali, yang mana itu kan di negara kita ini kan susah ya mengatakan, apalagi di Jawa nih, apa yang kita sampaikan belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan dalam hati kita. Nah, itu tantangan tersendiri, Mbak Ana. Apalagi di dunia pendidikan nih, hal-hal yang secara fakta itu muncul, itu penyebabnya belum tentu seperti apa yang kita pikirkan, gitu. Sehingga penting banget ini kita menggali data dari perspektif informan menurut perasaan dan apa yang dia alami sebenarnya, begitu Mbak Ana. Kalau saya disuruh mendesain, saya sepertinya justru ke Strauss dan Corbin. Itu sebagai peneliti pemula itu apa namanya ya? Kita terbiasa untuk berangkat dari judulnya apa, masalahnya apa. Jadi kita pasti sudah terpancang pada sebuah teori tertentu, kategori apa namanya istilahnya tadi, kategori tertentu seperti itu. Dan proses-prosesnya itu lebih jelas gitu. Jadi apa yang akan saya lakukan. Sementara kalau Glaser itu seperti bagaimanapun juga pendekatan kualitatif itu sangat bergantung sih pada peneliti sebagai instrumen utama. Bagaimana dia memutuskan langkah-langkah yang akan dia lakukan kan. Nah, kalau apa namanya ya, Glaser ini kan dia menekankan pada proses, dasar proses pelaksanaannya seperti apa, menceritakan yang ini. Jadi sangat tergantung pada partisipan. Nah, untuk peneliti-peneliti mula seperti saya, mungkin kemampuan-kemampuan itu belum muncul untuk apa namanya ya? Explore ya Mbak ya. Mengeksplor, iya. Tantangannya ada di situ. Kuncinya ada di penelitinya itu sendiri. Betul, betul. Di qualitative research ini memang betul sekali Mbak, jam terbang dari researcher itu sangat menentukan sekali seberapa dangkal atau seberapa dalam apa yang bisa kita ungkap dari dari fenomena yang kita hadapi. Gitu Mbak Ana. Ini mungkin teman-teman nih udah mulai panas ini mau menyampaikan. Mungkin Mbak Lydia mau memberikan apa namanya pandangannya. Kira-kira nih kalau membuat desain penelitian grounded theory itu akan seperti apa? Mungkin dari tema yang ingin dibahas atau pendekatannya dari ketiga tadi itu. Mbak Lydia, halo. Waduh. Bau-bau liburan Mbak Ana. Iya. Ini Mas Agus nih apa namanya, dia bisa kanan kiri untuk kuantitatif maupun kualitatif ini. Iya benar. Mas Agus, mungkin ada hal yang bisa di-share. Waduh, Mas Agus mental ini Mbak. Oh iya. Mas Alan. Tidak terlihat ini. Ya Mbak, ini sebenarnya dulu ada sedikit yang ingin tak tanyain sih. Iya. Silakan Mas Alan. Mari kita belajar bersama. Oke, siap. Nah, jadi gini kan, dalam grounded theory ini kan nanti akan memunculkan teori baru gitu ya. Nah, jadi kan karena dalam penelitian kualitatif kan bersifat induktif. Nah, kalau yang saya pahami bahwa maka penggunaan teori atau literatur pada saat awal penelitian itu kan nanti kan bisa terbentuk secara induktif atau kita tuliskan secara hemat dulu gitu kan. Nah, dalam grounded theory ini penggunaan teori dalam penelitian kualitatifnya itu seperti apa ketika di awal penelitian, Mbak? Oke, Mas Alan, saya tampung dulu. Penggunaan teori di grounded research ini seperti apa di bagian awal-awal kita research gitu ya. Karena kita berangkat dari proses yang induktif tadi. Saya buka catatan dulu nih, Mbak. Iya, sembari menunggu teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan juga. Penggunaan teorinya itu seperti apa? Ini penting nih pertanyaan dari Mas Alan. Di satu sisi kita harus menghasilkan teori yang baru dari fenomena yang kita hadapi dari riset yang kita pilih itu gitu.
Masih ada diskusi dari teman-teman, monggo. Ini menarik sekali ya teman-teman. Misalnya kita mau lihat tadi, apakah pembelajaran yang dilakukan seorang guru itu menyenangkan apa tidak, seperti yang gambarnya Mbak Bian di awal. Kita lihat dari foto, kita lihat dari wawancara. Nah, seperti itu nanti ada polanya. Nah, pola itu kita temukan dengan penelitian grounded ya. Contoh 1, contoh 2 ya. Ketika kita melihat gitu ya, guru-guru menerapkan pembelajaran sinkronus atau asinkronus. Ada guru muda, ada guru yang sedang, ada yang guru sepuh. Kira-kira ada pengaruhnya enggak? Nah, dari situ kita bisa melihat polanya. Nah, seperti itu merupakan contoh masalah untuk Grounded. ya penelitian grounded gitu. Ada banyak banget yang bisa dilihat. Kalau kemarin dari UPI ya, ada mahasiswa pinter, ada mahasiswa sedang, ada mahasiswa yang kurang. Kalau ada soal yang hot, ya itu seperti apa cara atau strategi menyelesaikannya. Kemudian gaya belajar. Nah, ada beberapa gaya belajar. Kalau dapat soal tertentu, apakah ada pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan, misalnya kemampuan pemecahan masalah atau kemampuan menulis. Nah, siapa tahu kemampuan menulis juga dipengaruhi oleh gaya belajar ya. Nah, mungkin kalau yang teman-teman suka nulis akan merasa ya, oh saya kok cenderung lebih suka menulis ya dibanding dengan ngomong. Nah, misalnya gitu ya. Saya termasuk nih ya Mbak, Mas. Nah, jadi kalau saya kok lebih enak nulis dibanding ngomong atau dibanding presentasi. Nah, itu kan sebenarnya nanti ada nggak pengaruhnya terhadap kemampuan pemecahan masalah, terhadap kemampuan apa. Nah, di situ kita bisa selidiki dengan penelitian grounded. Jadi, kata kuncinya adalah kita menemukan pola. Nah, sebelum menemukan pola ada klasifikasi atau ada kategori sehingga kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan pola atau kategorisasi tersebut gitu ya. Gitu, monggo yang akan diskusi. Nah, kalau desainnya bisa pakai macam-macam ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Biana dan Mbak Ana ya. Nanti kalau ada sumber lain bisa ya. Strauss ini berkolaborasi dengan banyak orang. Jadi nanti kalau nemu Levi and Strauss, Corbin and Strauss gitu, terus ada satu lagi selain itu terkenal juga tapi saya lupa. Levi Strauss, Corbin Strauss, sama satu lagi Kathy Karmas itu bukan, Bu? bukan, ada lagi orang Rusia malah. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau nemu Strauss banyak banget nggak usah bingung. Pada dasarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip, hanya lebih ke esensi pemaknaannya saja. Gitu ya. Terkait dengan pertanyaan Mas Alan tadi, Prof, di grounded theory ini kan akan memunculkan teori yang baru. Nah, peran dari penggunaan teori sendiri itu di awal riset itu seperti apa, Nji? Oh ya, teori itu kan ini ya, contohnya gini, kita balik lagi ke guru yang menggunakan pembelajaran online, nah kemudian dikategorisasikan ke guru muda, guru sedang, ke guru sepuh. Ketika klasifikasi guru sedang, muda, atau guru muda, sedang, sepuh itu perlu teori enggak? Ya, perlu sekali ya, Ibu. Okay. Ketika mendefinisikan pembelajaran online, seperti apa pembelajaran online yang ideal? Sip. Perlu ya? Perlu sekali. Nah, dari situ yang belum kita temukan, adakah keterkaitan antara umur guru dengan kendala atau dengan pemanfaatan online atau kemampuan pembelajaran online. Dari sisi kita melihatnya dari sisi keidealan pembelajaran online-nya dilihat dari umur. Nah, tetapi melihatnya dari sisi kualitatif ya. Itu yang belum ada. Nah, tetapi yang lainnya kan sudah ada.
Jelas ya, cukup jelas ya gambarannya ya. Iya, betul, Prof. Iya, Prof. Mas Alan. Halo? Iya, ya, sudah. Iya, yang seperti tadi itu Mbak, kenapa melakukan grounded theory? Karena teorinya belum ada atau tidak sesuai dengan masalah. Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa menggunakan teori-teori sebelumnya sebagai theoretical framework dari penelitian yang digunakan. Nah, bisa untuk mengevaluasi teori yang fungsinya mungkin di sini untuk mengevaluasi teori yang sudah ada. Kemudian kita bisa memilih mana yang untuk mengarahkan pada proses nantinya, atau membandingkan antar teori satu dengan teori lain sehingga menjelaskan bahwa ini belum sesuai dengan masalah yang ditemukan peneliti. Fungsi teori lamanya seperti itu mungkin ya, Mbak Biana. Ya betul Mbak. Contoh lain gini ya, balik lagi ke guru ya, guru muda sedang sepuh kaitannya dengan pembelajaran online. Kami pada awalnya ada pengaruh gitu ya, semakin sepuh seseorang mungkin ketertarikan terhadap teknologi Berkurang. Tetapi ketika pada guru SMK ternyata beda Mbak Mas. Kemarin mencoba melihat beberapa guru matematika SMK, ternyata guru sepuh tuh banyak juga yang ini malah canggih gitu Mbak. Jadi mulai dari pemanfaatan kalkulator disambungkan ke ini, nah kemudian menggunakan QR code untuk setor. Nah, jadi misalnya tadi Mbak Biana itu ini ya menanyai seseorang gitu ya, orang per orang dipanggil. Nah, ada guru SMK menggunakan QR code, jadi ada aplikasi di Casio Education ya. Nanti siswa itu menggunakan kalkulator di rumah. Kalkulatornya salah satu di antaranya itu 91 ya, 911 Casio Scientific calculator. Kalkulator, kemudian yang untuk anak SMA gitu, yang nanti ada yang 911 ya, kelas WIS ya. Kita kalau misalnya nanti sudah menghasilkan gambar atau menghasilkan tabel, itu nanti kita bisa menekan QR, nanti akan muncul QR code. Dari QR code tersebut dengan HP masing-masing, siswa bisa menyekan kemudian mengirimkan ke gurunya. Dan gurunya langsung share di screen. Nah, Mas Agus sudah setor, Mbak Ana sudah setor, Mas Alan sudah setor, Mbak Ida sudah setor. Oh, yang belum setor Mbak Ulfa misalnya. Itu kelihatan. Dan seperti itu guru yang sepuh yang memakai, yang muda malah enggak. Ya. Jadi dari sini ternyata selama ini ya anggapan kita bahwa semakin sepuh guru, semakin rendah interestnya terkait teknologi, itu ternyata keliru ya. Gitu. Jadi itu contohnya ya. Mungkin perlu ini ya, perlu grounded teori yang lebih luas. Nah, tetapi gini ada kelemahannya juga karena tadi grounded teori itu menemukan pola, menemukan tema, ya tema itu yang nanti dipolakan jadi teori. Teorinya itu sifatnya bukan teori beneran, belum langsung jadi teori, tetapi masih berupa konjektur ya. Konjektur atau dugaan ya. Dugaan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut gitu. Sebagai contoh, nah ternyata umur tidak mempengaruhi ketertarikan terhadap teknologi. Nah, kan baru penelitian grounded 30 guru. Siapa tahu nanti kalau diperluas benar-benar ini ya, umur mempengaruhi interest terhadap teknologi, siapa tahu ya. Tapi kalau pembatasan masalahnya jelas untuk guru SMK gitu mungkin akan beda lagi ya? Beda lagi, makanya. Ya. Nah, ini Mbak Ida kayaknya ada pertanyaan yang mau disampaikan, ini udah open cam. Mari Mbak Ida.
Ya, Bu Biana, Mbak Ana, sama Bu Heri. Jadi begini Bu, saya jadi ingat akan suatu hal setelah dijelaskan sama Bu Heri barusan terkait grounded teori itu lebih kepada apa tadi? Kayak menemukan sebuah pola kayak gitu kan ya Bu. Jadi saya ingat dulu waktu S1 saya dan teman-teman saya yang mengambil analisis itu lebih ke arah situ Bu. Tapi menamakannya itu bukan grounded teori. Nah makanya ini saya mau mengklarifikasi lagi ke jenengan. Jadi katakanlah dulu itu rata-rata judul kami itu kayak gini Bu. Analisis representasi kemampuan representasi matematis siswa ditinjau dari kemampuan matematika. Jadi kami berangkat dari dua teori, teori representasi matematis sama teori kemampuan matematika itu Bu. Nah kemampuan matematika sendiri itu kami bagi menjadi 3, siswa yang berkemampuan matematika tinggi, sedang, sama rendah. Kemudian di proses pengumpulan data sampai analisis sampai kesimpulan, kita itu lebih menjelaskan kalau siswa kemampuan matematika tinggi itu representasi matematisnya itu polanya kayak gini loh, dilihat dari teori-teori yang ada di representasi matematis kayak gitu. Begitupun dengan siswa dengan kemampuan matematika sedang itu polanya kayak gini loh, masalah representasi matematisnya, begitupun yang kemampuan rendahnya. Nah, apakah yang saya lakukan sama teman-teman dulu itu lebih ke grounded teori, namun belum melakukan pembuktiannya, Ibu. Nah, itu Bu, yang ingin saya tanyakan. Iya Mbak, ya itu sudah masuk penelitian grounded ya, tapi mungkin dulu hanya namanya riset kualitatif aja ya. Nah kan dulu belum kenal Mbak Biana sama Mbak Ana. Nah, jadi gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Sebagai contoh ketika kita membuat apa ya? Membuat narasi. Nah, contohnya misalnya Mas-mas, Mbak-mbak ada yang pernah lihat atau pernah lihat review atau mendengar kisah layangan putus itu ya? Iya, Bu. Kenal ya. Nah, kalau lihat layangan putus itu kan sebenarnya ini ya, naratif itu. Jadi atau mungkin lebih ke yang dulu kita bahas sebelumnya ya. Jadi cerita yang diceritakan, sepenggal potongan hidup yang diceritakan oleh peneliti sendiri gitu ya. Iya. Kemudian menceritakan kisah hidupnya yang tujuannya adalah memanai agar orang tidak mengalami hal yang sama seperti yang dia lakukan. Nah, itu sebenarnya juga naratif ya. Nah, kemudian untuk bisa menulis seperti itu, nah apakah penulisnya hanya menuliskan perasaan dirinya saja? Kan enggak. Nah, dia gimana menyelidiki pelakor itu seperti apa tuh backing vokalnya, backing apa yang melatar belakangi pelakor itu kok bisa berlaku seperti itu? Apa yang melatar belakangi suaminya kenapa begitu? Kemudian sampai bisa memanai cerita seperti itu. Nah, sampai menganalisis, nah, ke Kapadokia itu adalah mimpiku bukan mimpimu. Nah, gitu kan? Ya, nah semacam itu kan dia bisa menceritakan itu kan itu naratif dan dalam loh itu. Gitu. Nah, tetapi kita tidak menyadari, nah semacam itu sudah merupakan riset kualitatif. Nah, kalau kita memandangnya sekilas, apalagi kita melihatnya dari televisi saja, nah itu kan ini seolah-olah kita merasa oh itu kan kayak cerita ngarang doang gitu ya. Nah, tetapi di balik layar, nah itu kan risetnya panjang itu dan bisa juga masuk riset kualitatif, tetapi kita tidak tahu bahwa itu kategorinya naratif gitu ya Mbak Ida ya. Termasuk Mbak Ida sudah melakukan, tetapi ternyata belum bisa menamai kalau itu namanya penelitian grounded gitu ya. Ataupun juga nanti ada juga fenomenologi. Nah, kenapa toh kok orang berduyun-duyun melihat film atau melihat sinetron atau FTV layangan putus. Nah, kenapa? Nah, oh ternyata karena banyak
pasangan atau banyak keluarga yang mengalami itu adanya pelakor di kehidupan mereka dan mereka ingin tahu. Nah, orang lain menyelesaikan itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya fenomenologi kalau dilihat dari orang yang melihat gitu ya. Nah, itu secara nggak sadar selama ini sudah banyak kita lakukan, tetapi tidak kita identifikasi bahwa kita ya namanya melakukan studi kasus sering. Nah, misalnya Mbak Ida jadi guru. Kenapa toh si A, si B itu belajarnya nggak benar? Nah, oh ternyata dia di rumahnya ada masalah, keluarganya begini, yang si A, si B ada masalah dengan lingkungannya begitu. Nah, seperti itu sudah studi kasus. Jadi kadang-kadang studi kasus, fenomenologi, grounded teori, nah secara nggak sadar sudah kita lakukan, tetapi kita tidak mengkategorikan bahwa itu riset. Nah, kadang-kadang juga tidak ditulis juga ya. Nah, seperti contoh misalnya gini, ini kesimpulan ini ya. Kemarin sekilas saja merenungkan beberapa kasus hasil bimbingan dengan mahasiswa ya. Masalah barang-barang bagus ya. Ada ini mahasiswa kami itu orangnya kaya, tetapi low profile banget ya. Tetapi ada mahasiswa lain yang kehidupannya itu biasa, tetapi ketika ke kampus itu malah kayak selebritis gitu ya. Nah, beda dengan yang tadi orang kaya itu malah sederhana, naik motor atau naik sepeda. Nah, sementara yang orang yang biasa itu malah memaksa diri naik Vespa gitu ya. Memaksa diri pakai baju atau tas bermerek dan seterusnya. Kalau nggak ada mereknya nggak mau pakai. Nah, itu kan kadang-kadang malah kayak ini ya. Kayak apa yang dilihat itu berbeda dengan yang di luarnya. Nah, sebenarnya ini ada apa ya? Nah, semacam itu kalau misalnya tidak secara sadar kita sudah melakukan penelitian grounded ya. Nah, apa pola yang kita peroleh? Nah, ya kalau sudah kaya kan orang sudah tahu dia sudah kaya kan. Tetapi kalau orang biasa, nah kan dia mau mencitrakan kalau dia orang yang mampu kan harus pakai itu. Jadi pembuktian. Yang mahasiswa saya yang kaya banget itu malah naik sepeda ke kampus ya, padahal jaraknya itu 7 kilo. Nah, ditanya alasannya kok naik sepeda toh Mas? Nah, satu di rumah tuh nggak olahraga Ibu, jadi sekalian aja. Mungkin sepedanya sepeda mahal juga, Bunda. Enggak ya, sepedanya sepeda kakeknya itu. Warisan dulu ya. Tapi juga gini, kalau dikatakan pelit juga bukan ya, enggak pelit juga gitu ya. Suatu saat ada kegiatan bakti sosial ya, dia termasuk yang nyumbang beras paling banyak loh. Jadi selama ini kan kita melihat ya, nah si X itu orang kaya, tapi kok kayak sama dirinya sendiri aja pelit. Nah, baju seadanya gitu, ke kampus naik sepeda. Nah, suatu saat ada bakti sosial. Nah, yang dia nyumbang macam-macam itu malah banyak sendiri. Dia nyumbang uang lah, nyumbang pakaian pantas pakai, kemudian beras, sembako. Nah, ya mungkin kalau di Turki saat itu loh Mbak, saat pick up loh Mbak. Ya, padahal teman-teman yang lain nyumbangnya 15.000, 20.000 ya. Disitulah kekayaan yang sesungguhnya. Iya, nah, jadi dari situ kelihatan kan. Jadi apa yang terlihat itu belum tentu ini ya. Kita melihat yang sesungguhnya seperti tadi dikatakan Mbak Ana. Nah, semacam itu. Nah, kita juga bisa kalau itu banyak orang, banyak kasus, kemudian kita coba cermati, nah skopnya agak luas, nanti jadi penelitian grounded. Nah, kesimpulannya apa kira-kira? Ternyata orang yang nampaknya culun itu belum tentu dia miskin kan. Nah, itu sudah jadi konjektur kan, gitu.
Misalnya semacam itu ya. Tetapi apakah orang yang culun pasti semua kaya? Nah, belum tentu ya. Belum tentu. Kayak gitulah gambarannya ya. Mohon maaf ini bukan ngeledeki atau nganu siapapun ya, hanya untuk memberikan ilustrasi saja kaitannya dengan penelitian grounded dan dibedakan dengan riset-riset kualitatif yang lain biar lebih mudah. Tidak bermaksud nyinggung siapapun, dan yang saya lihat ini benar-benar hasil pengamatan saya di mahasiswa S1 ya, bukan di S2 dan S3. Oh ya Bu, mungkin ini Bu, yang saya tangkap kalau dari grounded itu seorang peneliti grounded itu nggak perlu bekal, nggak perlu senjata dalam penelitiannya. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang misalnya harus ada instrumen dan lain-lain. Dia tidak harus dengan berangkat dengan teori tertentu, tapi terjun ke sebuah tempat atau menemukan fenomena, kemudian menggalinya lebih dalam dan menemukan akhirnya sampai kesimpulan teori. Jadi itu mungkin ya Bu ya yang bisa mengidentifikasi ini grounded. Seorang peneliti itu nggak harus dengan bekal tertentu gitu. Ya, tetapi kalau sepenuhnya berangkat dari nol juga tidak, Mbak. Harus pakai desain dulu. Seperti contoh misalnya, nah kita tiba-tiba diminta ke sana, ke Jawa Timur, nah, ke Lupur Lapindo. Kemudian kita menyelidiki. Nah, setelah pasca erupsi Lupur Lapindo itu, ya pasca ada bencana di Lupur Lapindo itu sampai sekarang kan masalahnya belum juga kelar. Apa yang dilakukan masyarakatnya? Nah, apakah kita juga berangkat hanya pasang badan terus berangkat ke sana? Kan juga enggak ya. Kita selidiki dulu pemberitaan yang terkait dengan Lupur Lapindo. Kita juga mencari sebab-sebab kenapa Lupur Lapindo itu keluar ke permukaan bumi. Nah, kemudian dari sekian itu sudah volumenya sekian, kemudian apa yang terjadi. Kemudian kita juga bisa melihat proses pemanfaatannya seperti apa, peluang pemanfaatannya. Dan seterusnya kan kita berangkat dari situ, tidak langsung tiba-tiba datang terus pasang badan. Nah, terus ketika kita mewawancarai, itu dari sisi pemerolehan penghasilan dan seterusnya. Nah, kita juga ini perlu melihat kira-kira apa ketika ketemu responden, apa yang mesti kita lakukan ya? Apa yang mesti kita tanyakan? Jadi memang teori tidak terlalu penting, tetapi pada kasus ini kita perlu membaca referensi juga banyak-banyak sehingga kita bisa melihat atau overscope lah. Jadi kita menjadi payung, sehingga kalau jadi payung kan bisa melihat bawahnya. Tetapi ketika kita hanya berkutat pada diri kita sendiri, nanti malah jadi katak dalam tempurung. Sebenarnya yang ada di luar sana itu sudah luas banget, tetapi yang kita lihat hanya skopnya kecil saja, semacam itu. Jadi meskipun di riset kualitatif, kita jangan hanya mengandalkan diri sendiri sebagai instrumen atau terjebak pada kata peneliti adalah instrumen ya. Jangan itu, tetapi kita juga harus membekali diri dengan banyak hal. Kalau misalnya apalagi itu ya, nanti Mbak Ana akan mewawancarai artis Korea misalnya. Ya disiapkan dululah itunya, pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau ketemu sama artis Koreanya histeris ya. Terus nggak bisa tanya apa-apa. Nah, semacam itu ya Mbak Ana ya. Iya Bu, artinya secara abstrak sudah ada gambarannya akan seperti apa mungkin ya Bu ya. Nanti kalau ke kelas itu apa yang mau diobservasi ya? Oh gini. Nanti kalau ketemu Pak A, Pak B, Pak C mau tanya ini gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri sering terjebak ya. Kalau meneliti kualitatif itu ini kan banyak cerita terus sama responden itu deket. Malah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya saya tanyakan itu terlewat gitu ya. Terhanyut suasana ya. Kita juga perlu list ya. Karena yang namanya peneliti kualitatif itu kadang percaya banget sama kita loh Mbak.
Jadi kayak sohib, kayak apa, bahkan setelah riset selesai pun masih ada kontek-kontekan itu. Apa kabar, apalagi mau lebaran gini. Pasti nih nanyain kabar, nanyain apa. Terus apa, kalau kita datang ke kotanya, nah itu kan sudah mikir, oh nanti ketemu Mbak Ana. Meskipun apa ya, risetnya sudah 10 tahun yang lalu, oh tak bawain inilah, tak bawain apa, bakpia patok lah sekota nggak apa-apa. Nah, yang penting ketemu, beliau juga kangen Jogja kan. Gitu sampai hubungannya tuh sampai seperti itu loh, gitu. Jadi ikatan emosinya tuh kuat banget ya antara peneliti dan ini ya, antara peneliti dan partisipan. ya, sampai seperti itu ya. Makanya kalau sudah terlalu dekat, kalau kita tidak siapkan instrumen, oh nanti paling tidak mau ketemu ini. Nah, saya sering ngelis kok. Saya sendiri juga sering ngelis. Nanti tanyanya ini. Nah, nanti kadang-kadang kalau sudah ketemu partisipan itu yang diceritakan macam-macam, suaminya lah, anaknya lah, gitu. Anaknya sudah di Amerika, sudah sekian lama, saya diundang ke sana. Nah, kadang-kadang gitu yang diceritakan ya. Jadi makanya kita pandai-pandai harus apa, mencari celah biar kita bisa mengumpulkan data sesuai yang kita butuhkan. Gitu Mbak Ana. Betul, Ibu. Ada lagi teman-teman? Monggo loh teman-teman, kalau ada yang perlu dikonfirmasi ulang. Mumpung bisa diskusi langsung dengan Prof. Heri. Iya ya, kemarin itu tugasnya banyak, jadi mohon maaf ya. Kalau dipasang jam 15.30 itu apa ya? Tempuk-tempuk ya Prof. Iya, maunya fokus tapi ya tugas admin banyak banget. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, pekan depan tentang apa, siapa? Mbak Rona dan Mbak Tantriati sepertinya begitu. Tentang apa Mbak Tanti? Tentang penelitian tindakan, Bu. PTK, insya Allah kalau PTK sudah sering kita lakukan ya. Oke, kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, nah kita akhiri. Monggo Mbak Bian bisa mengucapkan closing statement atau Baik. Mbak Ana. Baik, terima kasih Prof. Heri dan teman-teman semua. Terima kasih untuk partisipasinya di diskusi grounded theory ini. Semoga semakin mencerahkan pemahaman kita terkait dengan jenis penelitian grounded. Dan ini di penghujung Ramadan akhir dan ini sudah jelang Lebaran. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan ataupun dalam berinteraksi selama ini banyak hal yang tidak berkenan kepada Prof. Heri maupun teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Lebaran, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semua ya. Amin, amin. Dengan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Salam sehat selalu nggih. Penuh berkah. Nah, yang masak monggo masak dengan opor. Masak kue, Bu. Oke, kita akhiri nggih. Assalamualaikum. Kelas kita tutup nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.